Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menampilkan video infografis mengenai perbandingan serta dampak perdagangan jalur laut pada zaman kerajaan, kolonial, dan modern atau kemerdekaan. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Miftah Asifah Nurjanah nomor absen 17, Nurjanah nomor absen 27, Sinta Mustikawati nomor absen 33, Umi Nazrotifa nomor absen 34. Baik, silahkan simak video infografis kami ya. Pertama, analisis perkembangan jalur dagang masing-masing zaman. Zaman kerajaan. Pola perdagangan jalur laut sudah terbentuk sejak kerajaan-kerajaan masa lampau yang menjadikan sektor kemaritiman sebagai ujung tombak kebijakan kerajaan. Adanya jalur sutra sebagai jalur perdagangan kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur ini terbagi menjadi dua, yaitu darat dan laut. Komoditas jalur laut adalah rempah. Sebagai negara yang menjadi daerah persinggahan kapal dagang, berbagai wilayah turut berkembang menjadi pusat perdagangan. Kerajaan yang memanfaatkan jalur perdagangan laut yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit yang melakukan ekspor rempah-rempah dengan daerah Bubat dan Canggu. Pada intinya, dampak dari adanya perdagangan jalur laut pada masa kerajaan menjadikan Indonesia sebagai tonggak awal atau cikal bakal terjadinya jalur perdagangan internasional. Zaman kolonial. Jalur perdagangan laut pada masa kolonial tidak begitu berjalan dengan baik. Pada masa kolonial, jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa asing, seperti VOC yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya Indonesia, kolonial Jepang yang menyita kapal penting Indonesia. Pada saat dikuasai Belanda, VOC mengadakan pelayaran Hongi, agar perdagangan luar maupun perdagangan Indonesia tidak menguasai wilayah perairan Indonesia. Dampak perdagangan jalur laut pada masa kolonial menjadikan perdagangan Indonesia meredup. Zaman modern. Perdagangan jalur laut pada zaman ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama, di mana kemaritiman ditata kembali, dan adanya De Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Lalu, pada masa Orde Baru, terjadi kemunduran maritim karena lebih fokus transportasi darat. Dan yang terakhir, masa reformasi, di mana terjadi peningkatan maritim. Deklarasi Bunaken, Departemen Ekspor Laut, Deklarasi Maritim, Seruan Sunda Kelapa, Konvensi Lautan Dunia, dan Isi Paras Maritim Dunia. Dampak jalur perdagangan jalur laut pada masa modern yaitu jalur perdagangan internasional yang mengalami perbanyakan jalur. Peraturan-peraturan jalur laut dari dulu hingga saat ini. Yang pertama yaitu zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, aturan perdagangan pada jalur laut yaitu di mana para pelaut asing yang masuk ke dalam Indonesia diharuskan untuk menyandarkan kapalnya dan berganti menggunakan kapal milik kerajaan-kerajaan Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya dan pemungutan pajak. Yang kedua yaitu zaman kolonial. Sebelum Indonesia menerapkan adanya peraturan tentang kelautan pada masa kolonial, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada organisasi Hindia Belanda pada tahun 1939, yaitu TESCON, di mana wilayah laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau
dan pada peraturan ini kapal asing bebas berlayar di daerah Republik Indonesia. Hingga akhirnya Indonesia menetapkan peraturan berupa deklarasi di Juanda yang dimana wilayah laut Indonesia adalah laut yang mencakup sekitar di antaranya dan di dalamnya Kepulauan Indonesia. Yang terakhir yaitu zaman modern. Peraturan perdagangan jalur laut pada zaman modern berupa ditetapkannya izin yang dimana para pelaut asing yang ingin datang nantinya harus meminta izin terlebih dahulu dan jika tidak maka akan dikenakan konsekuensinya atau hukuman. Dampak peraturan jalur laut terhadap perdagangan Indonesia di masing-masing zaman. 1. Zaman kerajaan. Dampak peraturan perdagangan jalur laut yaitu adanya pajak yang tinggi yang menjadikan para pedagang melayangkan pengaduan. 2. Zaman kolonial. Dampak peraturan perdagangan jalur laut pada masa kolonial yaitu menjadikan perdagangan pelayaran terjamin keamanan dan keselamatannya di wilayah Indonesia karena kejelasannya wilayah laut Indonesia. 3. Zaman modern. Dampak perdagangan pada jalur laut pada zaman modern yaitu dengan letak Indonesia yang strategis sehingga menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai wilayah jalur perdagangan internasional yang mengakibatkan terjadinya hubungan dagang Indonesia dengan negara lain. Dan dengan adanya izin pelayaran di laut Indonesia membuat jalur perdagangan aman untuk dilewati. Lalu, dengan begitu, lebih menguntungkan mana sih jalur laut dan perdagangan pada zaman kerajaan, kolonial, atau modern? Nah, menurut kami, jalur laut dan perdagangan yang paling menguntungkan yaitu ada pada zaman modern. Karena, walaupun pada zaman kolonial, wilayah Indonesia sudah diperjelas dengan adanya deklarasi Juanda, tetapi pada zaman modern lebih diperjelas bagaimana letak Indonesia. Pada zaman modern, wilayah Indonesia terlihat lebih strategis sebagai jalur perdagangan internasional dengan segala kemajuannya pada zaman ini. Perkembangan jalur laut dan perdagangan pada zaman modern juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dari faktor-faktor yang ada. Nah, yang terakhir, kita akan memberikan contoh nyata saat ini atau saat zaman modern terkait dampak aturan jalur laut terhadap perdagangan Indonesia. Contoh yang pertama, yaitu mudahnya melakukan kegiatan ekspor-impor. Contoh yang kedua, jalur laut merupakan penghubung serta urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada perdagangan di seluruh pelosok Indonesia. Contoh yang ketiga, terbentuknya tol laut yang memudahkan perdagangan dan penurunan harga yang memudahkan pemenuhan dan ketersediaan barang untuk daerah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dan contoh yang terakhir atau contoh yang keempat yaitu sebagai poros maritim dunia, Indonesia bisa memanfaatkan daerah transit kapal dagang internasional yang melewati Indonesia sebagai pemasok devisa negara. Wah, tadi rasa dan tadi duga, ternyata video infografis sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.